Helidan adalah seorang gadis berusia 13 tahun yang berasal dari Colorado City, Texas, sebuah kota kecil dengan populasi kurang dari 4.000 orang. Masyarakat di sana dikenal sangat dekat satu sama lain. Ayah Haley, Clint, menggambarkan putrinya sebagai anak yang tomboy tapi juga suka hal-hal berkilau dan lucu. Ibunya, Billie Jean Dunn, mengenangnya sebagai gadis ceria dengan senyumnya yang lebar. Haley adalah remaja yang cerdas, penuh semangat, dan suka bercanda. Ia juga dikenal berani dalam mengungkapkan pendapat, aktif sebagai pemandu sorak, pemain saksofon, sekaligus atlet berbakat. Di bangku kelas 8, Haley tergabung dalam tim voli, basket, dan softball di sekolahnya. Saat Haley berusia 10 tahun, kedua orang tuanya berpisah. Ia dan kakaknya, David, kemudian tinggal bersama sang ibu dan pacarnya, Shawn Atkins, di Jalan Chestnut, Colorado City. Meski tinggal terpisah, hubungan Haley dengan ayahnya sangat dekat. Rumah Clint berada tepat di seberang jalan, dan Haley hampir setiap hari mampir, entah hanya sekadar menyapa sebelum sekolah atau makan malam bersama. Hari Natal 2010, Haley tampak sangat bahagia. Menurut sang nenek, Connie, Haley sangat senang dengan hadiah-hadiah yang ia terima, terutama iPod barunya. Ia menghabiskan sebagian besar waktu di hari Natal dan Boxing Day bersama ayahnya. Malam tanggal 26 Desember, kakak Haley yang berusia 16 tahun, David, pergi menginap di rumah temannya. Sementara Haley tetap di rumah dan bermain video game hingga larut malam. Pagi berikutnya, 27 Desember, Shawn, pacar ibunya, berangkat kerja pukul 5.30 pagi. Billie Jean menyusul sejam kemudian untuk menjalani shift kerjanya selama 12 jam. Sebelum berangkat, ia sempat mengecek Haley yang masih tertidur pulas. Ia meninggalkan ponselnya di rumah agar anak-anak bisa menggunakannya jika butuh. Shawn mengatakan bahwa ia tiba di tempat kerja pukul 6 pagi di kota Snyder. Namun 10 menit kemudian ia bertengkar hebat dengan atasannya dan langsung mengundurkan diri. Ia lalu pergi ke rumah ibunya di Big Spring sebelum kembali ke Colorado City sekitar pukul 3 sore. Hari itu, Clint, ayah Haley, merasa ada yang aneh. Biasanya Haley mampir ke rumahnya setiap hari, tapi tanggal 27 ia tidak datang. Tidak ada kabar sama sekali. Sekitar pukul 2 siang, sebuah pesan teks dikirim dari ponsel yang ditinggalkan di rumah ke salah satu teman Haley. Isinya hanya YD, singkatan dari What You Doing atau lagi ngapain. Teman itu tidak membalas pesan tersebut. Malam harinya, Shawn menjemput Billy dari tempat kerja. Sesampainya di rumah, Billy baru menyadari bahwa Haley tidak ada di rumah. Saat ia bertanya ke Shawn, pria itu menjawab bahwa Haley sempat bilang akan ke rumah ayahnya lalu menginap di rumah teman bernama Mary Beth. Tapi Clint memastikan Haley tidak pernah datang ke rumahnya hari itu, dan Mary Beth juga mengatakan hal yang sama. Hari itu, Shawn sempat diwawancarai oleh pihak berwenang. Ia menjelaskan bahwa Haley berada di rumah ketika ia pulang sekitar pukul 3 sore menonton TV di ruang tamu. Haley lalu masuk ke kamar dan bilang akan ke rumah ayahnya, lalu menginap di rumah temannya. Setelah itu, katanya Haley pergi. Shawn mengaku berada sendirian di rumah selama sekitar 1 jam sebelum David dan temannya datang dan bermain video game di kamar. Sekitar pukul 6 sore, ia menjemput Billy dari rumah sakit di Snyder, lalu mereka pulang dan langsung tidur. Ketika ditanya apakah wajar jika Haley tidak menghubungi siapapun selama itu, Shawn menjawab bahwa Haley memang jarang menelepon saat menginap di rumah temannya. Tapi esok paginya, Haley masih belum kembali. Billy mulai panik. Ia menelepon orang tua Mary Beth, teman yang disebut-sebut oleh Shawn, dan mereka memastikan bahwa Haley sama sekali tidak pernah datang ke rumah mereka. Di kamar Haley tidak ada barang yang hilang. Semua benda penting yang biasanya dibawa saat menginap seperti pakaian, charger, dan perlengkapan mandi masih ada di tempat. Billy mulai mengetuk pintu rumah tetangga satu persatu, menanyakan apakah ada yang melihat Haley. Tapi tak seorang pun tahu. Ia mulai khawatir Haley mungkin diculik seseorang di jalan, atau mungkin kabur karena sedang marah. Pada tanggal 28 Desember, laporan orang hilang resmi dilayangkan ke pihak berwajib. Awalnya kasus ini diklasifikasikan sebagai runaway, artinya remaja kabur dari rumah.
Tapi tak lama kemudian, pihak kepolisian mengubah klasifikasi menjadi kasus anak hilang. Keputusan awal itu mendapat kecaman luas dari masyarakat. Komunitas lokal langsung bergerak. Mereka menyebarkan selebaran, menggelar pencarian, dan menghubungi media. Clint, sang ayah, sangat terpukul. Ia mencari anaknya kemana-mana, menyusuri jalan, memeriksa tempat sampah, lorong-lorong, bahkan area terpencil. Namun, kekhawatiran mulai muncul. Banyak orang merasa bahwa Billy dan Shaun tidak menunjukkan kepedulian yang sama. Mereka jarang terlihat ikut pencarian. Bahkan ada yang mengatakan Billy menolak ikut pencarian di hutan atau ladang karena takut menemukan jenazah putrinya. Shaun bahkan tidak terlihat membagikan selebaran atau ikut pencarian sama sekali. Ia terkesan menjaga jarak dari penyelidikan. Dalam beberapa hari setelah laporan orang hilang dilayangkan, polisi mulai mendalami orang-orang terakhir yang melihat Hailey, dan fokus mereka langsung tertuju pada satu nama, Shaun Atkins, pacar ibunya. Rekaman CCTV dari tempat kerja Shaun menunjukkan bahwa ia memang datang pukul 6 pagi pada 27 Desember, namun ia hanya bertahan sekitar 10 menit sebelum pergi. Setelah itu, sinyal ponselnya terlacak sempat berada di Snyder, lalu di Big Spring sekitar 1 jam dari Colorado City di mana ia mengunjungi ibunya. Tapi anehnya, sinyal ponsel Shaun juga sempat terdeteksi di daerah tak berpenghuni dekat Danau J. B. Thomas, tempat yang cukup jauh dan tidak ada alasan logis baginya untuk ke sana hari itu. Danau J. B. Thomas ini nanti akan jadi lokasi yang sangat penting dalam kasus ini. Shaun juga diketahui memberikan pernyataan yang berubah-ubah selama penyelidikan. Awalnya ia bilang Hailey ingin pergi ke rumah ayahnya dan menginap di rumah teman. Tapi kemudian ia mengklaim bahwa sebenarnya ia tidak pernah melihat Hailey pada 27 Desember pagi. Versi ceritanya berubah beberapa kali dan itu membuat polisi semakin curiga. Polisi lalu menggeledah rumah Billy dan Shaun. Di dalam rumah, mereka menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Lebih dari 100.000 gambar pornografi anak ditemukan di sebuah flash disk milik Billy. Polisi juga menemukan komputer yang berisi gambar-gambar mengerikan dan konten kekerasan ekstrem, termasuk gambar pembunuhan, penyiksaan. Beberapa file lain juga berisi fetish yang sangat mengganggu. Namun, meski semua bukti itu tampak mengerikan, tidak ada yang secara langsung mengaitkan Shaun dengan hilangnya Hailey. Belum ada cukup bukti fisik atau saksi yang membuatnya bisa ditangkap. Polisi mencoba menekan Shaun dengan interogasi, tapi hasilnya nihil. Ia tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, hanya disebut sebagai orang yang berkepentingan dalam penyelidikan. Kemudian, waktu terus berjalan. Pencarian tetap dilakukan, tapi tak ada titik terang. Hailey seperti lenyap begitu saja. Namun, lebih dari 2 tahun kemudian, pada 22 Maret 2013, seorang pendaki menemukan sisa-sisa tulang manusia di daerah terpencil dekat Danau J. B. Thomas, lokasi yang sebelumnya dilintasi oleh sinyal ponsel Shaun. Pihak forensik kemudian memastikan bahwa sisa jenazah itu adalah Hailey Dunn. Penemuan ini membuat masyarakat terguncang. Selama ini mereka berharap Hailey masih hidup, mungkin kabur, atau berada di suatu tempat yang aman. Tapi kini harapan itu pupus. Meskipun penemuan jasad Hailey adalah titik penting, sayangnya itu belum cukup untuk membawa pelaku ke pengadilan. Penyebab kematiannya tidak bisa dipastikan karena kondisi tulang yang sudah membusuk. Tidak ada senjata pembunuh yang ditemukan, tidak ada saksi mata, dan masih belum ada cukup bukti yang bisa dipakai secara hukum. Selama bertahun-tahun, kasus ini tetap terbuka tapi tak bergerak. Ayah Hailey, Clint, tidak menyerah. Ia terus mendorong aparat dan media untuk membongkar kasus ini. Ia merasa sangat frustrasi melihat Billy dan Shaun tetap hidup bebas tanpa beban, bahkan terlihat menjalani hidup normal sementara ia harus menghadapi kenyataan kehilangan anaknya secara tragis. Clint juga merasa publik harus tahu tentang bukti-bukti yang ditemukan di rumah Shaun. Menurutnya, semua kejanggalan dan rekam jejak Shaun seharusnya cukup jadi alasan untuk mengadili pria itu.
Namun pihak berwenang saat itu tetap bersikeras bahwa belum ada bukti yang cukup kuat untuk menjadikannya tersangka resmi. Tahun-tahun berlalu dan tidak ada penangkapan yang dilakukan. Bagi banyak orang, ini sungguh membingungkan. Meskipun Sean Atkins tak pernah didakwa secara resmi saat itu, masyarakat tetap menganggapnya sebagai sosok yang paling mencurigakan. Namun, semuanya mulai berubah pada 2021, hampir 11 tahun sejak Haley dinyatakan hilang. Pada bulan Juni, Sean Atkins akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Haley Dunn serta perusakan barang bukti. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, sekaligus membangkitkan harapan akan keadilan. Saat itu, publik tidak tahu apa yang akhirnya membuat polisi yakin untuk menahan Sean. Tidak ada saksi mata, tidak ada pengakuan, dan bukti forensik yang tersedia pun dirahasiakan. Tapi harapan itu tak berlangsung lama. Pada Juni 2023, hampir 2 tahun setelah penangkapannya, jaksa memutuskan mencabut semua tuduhan terhadap Sean Atkins. Alasannya, banyak informasi penting dalam penyelidikan belum diperiksa dengan benar. Lalu, bukti utama berupa analisis tanah yang digunakan polisi ternyata tidak dianggap sah oleh para ahli dan FBI. Dan yang paling penting, tidak ada saksi atau bukti kuat yang bisa langsung mengaitkan Sean dengan kematian Haley. Saat ini, kasus Haley Dunn masih terbuka. Belum ada terdakwa yang diadili, belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan.